Halo teman-teman, para pendengar Simak Suara. Ini adalah kelanjutan kisah dari cerita Ayano Kouji. Selamat mendengarkan. Part 15, 8 Maret 2011. Seperti janjiku kemarin, aku akan tuliskan lagi lanjutan ceritanya. Ketika menyadari Cindy menghilang, aku merasakan sedikit ketakutan. Aku tidak mau lebih lama lagi di kamar ini. Bagaimana kalau nenek itu kembali lagi? Aku berpikir mungkin saja Cindy sedang pergi mengambil minum atau apa. Tapi aku tidak menemukan dia, padahal dispenser terletak tepat di depan kamarku. Awalnya aku sedikit kesal padanya. Kenapa sih dia meninggalkan aku begitu saja? Setidaknya bangunkan aku, kek. Tapi kemudian aku menyadari hal yang aneh. Ini terlalu sepi. Dan hanya lampu redup yang menyala. Sedangkan semua lampu utama mati. Aneh. Tidak mungkin juga semua teman-temanku yang berisik ini tidur. Jelas-jelas mereka berkata ingin begadang sampai pagi. Lebih aneh lagi, bahkan tidak terdengar suara apapun. Aku berjalan ke kamar sebelah kamarku. Mungkin mereka melanjutkan acara begadang di dalam kamar, dan bisa jadi Cindy juga ada di dalam kamar tersebut karena tidak bisa tidur. Tidak. Terkunci. Aneh. Tidak mungkin mereka semua ada di kamar anak-anak cowok. Aku dengan cepat menoleh ke belakang karena sepertinya ada sesuatu yang baru saja lewat di belakangku. Tapi tidak ada apa-apa. Nah, mungkin kesunyian membuatku sedikit jadi parno. Setelah berpikir beberapa saat, aku memutuskan untuk menaiki tangga ke lantai 3, ke kamar para cowok-cowok. Aku memeriksa kedua kamar milik para cowok. Sama, semuanya terkunci. Tidak mungkin kan mereka semua pergi meninggalkanku sendiri? Sendirian dan frustasi, aku berjalan mondar-mandir di depan kamar, sampai akhirnya aku memutuskan untuk turun dan kembali ke kamarku. Terdengar suara pelan, tapi aku sangat yakin itu datang dari gang sempit yang mengarah ke teras lantai 3. Aku kembali berlari ke atas dan segera menghampiri gang sempit itu. Di sana, di gang sempit itu, duduk dengan mata tertutup, semua teman-temanku yang setelah kuhitung ulang, Bobby dan Cindy tidak ada di sana. Belum beres aku memikirkan keanehan ini, tiba-tiba terdengar suara pintu bergeser di lantai bawah. Datangnya dari kamarku. Aku takut. Jujur saja, waktu itu aku sudah sangat ketakutan. Tapi apa boleh buat? Ini harus kulakukan. Tidak mungkin kan aku hanya ikut duduk dengan teman-temanku. Sekilas aku melirik ke jam dinding yang tergantung di aula besar yang dapat terlihat dari lantai 3 ini. Jam 4. Perasaan tadi aku bangun juga jam 4 pas deh, pikirku saat itu. Tapi aku tidak langsung ambil pusing, karena bisa saja jam itu rusak. Lagi pula kalau diingat-ingat, sepertinya yang membangunkanku itu suara lonceng jam deh. Aku pun menuruni tangga ke lantai 2, tempat kamarku berada. Di sana, di depan kamarku, terbaring Bobby dengan mata tertutup seperti tertidur dengan posisi telentang. Sebelah kakinya terlipat sedangkan kedua tangannya diangkat ke atas kepalanya. Aku mendekatinya dan berusaha membangunkannya. Tidak, dia tidak membuka matanya walaupun aku sudah menampar sedikit pipinya. Tapi nafasnya masih ada. Dia seperti, tertidur. Lalu pandanganku melihat satu tanda di pergelangan kakinya yang mengenakan celana pendek. Tepat di bagian atas mata kakinya, aku melihat ada sesuatu bekas. Telapak tangan. Lalu aku tersadar dan lebih memperhatikan lagi kalau memang ada jejak seakan Bobby itu diseret seseorang. Atau lebih tepatnya sesuatu. Sampai ke depan kamarku ini. Pikiranku beralih ke nenek yang tadi mendatangiku. Apa mungkin nenek itu juga menghampiri mereka? Lalu, apa maksudnya dia menyirap teman-temanku seperti ini? Pandanganku kemudian beralih lagi ke pintu kamarku yang terbuka lebar. Aku mendengar suara ketukan pelan dari dalam kamarku. Tapi ini terjadi hanya sekali saja. Jadi, aku tidak begitu yakin apakah aku benar mendengarnya atau tidak. Dengan memberanikan diri, aku melangkah masuk ke kamar. Setidaknya aku sudah melihat rupa nenek itu tadi kan? Jadi setidaknya aku tidak akan terkejut lagi nanti. Perlahan-lahan aku melangkah masuk ke kamarku.
Suasana masih gelap. Aku berusaha menghidupkan lampu, tapi tidak ada yang terjadi walaupun aku sudah menekan saklarnya berulang kali. Yah, ini sih klasik, gumamku seperti itu. Aku mendengar suara ketukan lagi, namun lebih pelan. Aku melihat ke jendela. Tidak ada apapun. Lalu pandanganku jatuh pada lemari kayu tempatku dan Cindy menaruh baju kami. Aku teringat pada cerita Andi. Tidak. Sudah jelas aku tidak akan melakukan hal bodoh dengan membuka lemari itu. Suara ketukan lagi. Dan aku yakin, memang suaranya berasal dari lemari. Aku berpikir sekali lagi dan menggumam. Oh, ini betulan klasik. Liz? Nah, kali ini aku sangat yakin suaranya terdengar dari dalam lemari. Aku mendekati lemari itu untuk mendengarkan sekali lagi. Liz? Yap, itu memang suara Cindy. Aku mengulurkan tangan untuk memegang pintu lemari ini perlahan. Kemudian membuka sedikit pintu lemari itu. Liz, jangan! Aku terkejut dan menoleh. Suara Cindy bukan berasal dari dalam lemari. Aku menoleh dan melihat Cindy berada di tempat tidurnya. Terlentang, tapi dengan posisi tidur yang aneh. Tangannya rapat dan kakinya juga lurus rapat satu sama lainnya. Seakan dia tuh sedang terikat di tempat tidur itu. Aku bersumpah kalau waktu itu aku masuk, aku tidak melihat Cindy di situ. Sumpah mati deh. Lari! Teriak Cindy, yang meneriakan itu dengan suara seperti menahan sakit. Aku berbalik dan bermaksud untuk jalan ke Cindy. Tiba-tiba, pintu lemari kayu itu membanting terbuka. Dari dalam lemari, kelebatan bayangan melompat dan mendorong tubuhku hingga terjatuh. Dan aku berhadapan dengan makhluk paling mengerikan yang pernah kulihat hingga sekarang. Hampir seluruh wajah makhluk itu membusuk dan dipenuhi oleh belatung. Sebagian wajahnya yang masih selamat seperti mengenakan tinta merah di seluruh mukanya karena penuh dengan luka. Guratan luka seperti dicakar berkali-kali di tempat yang sama. Mata kiri makhluk itu terbelah bersama-sama dengan luka bacokan yang membujur dari pangkal kepala sampai ke rahangnya. Matanya yang terbelah itu masih mengeluarkan darah merah yang pekat yang menetes-netes pada bajuku. Sebelah matanya juga melihatku dengan pandangan yang mengerikan. Mulut makhluk itu dipenuhi dengan darah, sehingga giginya terlihat seperti barisan merah darah, dengan bibir kiri dan kanan terbelah hingga pipi atas dan bawahnya terpisah dengan lebar. Aku melihat lehernya yang terkena luka gorok yang masih menetes-netes, juga pada bajunya yang tercabik-cabik. Kemudian aku juga melihat alat kelamin dari makhluk itu. Aku tidak sanggup menggambarkannya, tapi makhluk itu dulunya adalah manusia pria, dan alat kelaminnya benar-benar dalam keadaan rusak mengerikan. Seluruh tubuhnya menggambarkan luka potong di mana-mana. Seakan seekor binatang liar telah mencakari semua bagian tubuhnya tanpa kecuali. Dia menggabungkan kedua tanganku untuk dipegangi oleh tangan satunya. Tenaganya amat kuat. Aku bahkan tidak bisa bergerak sama sekali semenjak diduduki olehnya. Perlahan-lahan dengan sebelah tangannya yang bebas, dia menusuk perutku perlahan. Aduh! Teriakku kesakitan saat tangannya menekan perutku dengan kuat, hingga kulit perutku mungkin sudah mengenai organ di dalamnya. Saputra! Tiba-tiba dengan teriakan menggelegar, si hantu nenek datang. Saputra! Teriaknya lagi sambil menerjang ke arah makhluk yang mendudukiku sambil menyabat-nyabatkan pisaunya. Makhluk yang menduduki itu meloncat berdiri dan meraung ke arah nenek itu seperti raungan binatang. Saputra! Teriak nenek itu lagi. Siluman, mati sekarang kau! Kemudian sang nenek berteriak dan menyabetkan pisaunya ke makhluk itu. Sementara makhluk itu hanya bisa meraung-raung dan menangkis serangan-serangan pisau nenek itu ke tubuhnya. Darah bercipratan kemana-mana. Aku hanya bisa duduk sambil melihat pertempuran mereka. Akhirnya dengan pekik raungan, cakar halus itu menyambar kepala si nenek hingga putus. Sementara si nenek yang sudah dalam posisi menerjang berhasil menusuk tenggorokan makhluk itu bersamaan dengan putusnya kepala si nenek dari tubuhnya. Makhluk itu terdorong hingga menembus dinding dan menghilang. Aku menatap wajah si nenek dari kepala yang sudah terpisah dari badannya. Seketika itu, wajahnya yang mengerikan karena kemarahannya perlahan-lahan melembut, hingga akhirnya tersenyum sebelum kepala itu menghilang.
Kemudian dengan lonjakan aku terbangun. Teman-temanku mengelilingi aku. Bisa juga sudah sadar nih. Teriak Ani. Aku menengok dan melihat para cowok juga mengelilingi Cindy yang sedang duduk dan diselimuti oleh selimut, sedang meminum sesuatu. Begitu melihatku, Cindy memberikan gelas yang dipegangnya kepada cowok di sebelahnya, dan segera melompat ke arahku dan melukku erat-erat. Gue takut banget, Lis. Untung kita bisa balik. Untung lu juga bisa balik. Ujarnya sambil menangis memelukku. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi waktu itu. Hanya bisa meluk Cindy kembali dan menangis juga. Setelah 2 jam berlalu dan kami sudah cukup tenang, Cindy berkata kalau dia terbangun sekitar jam 4 karena merasa tempat tidurnya bergoyang-goyang. Kemudian dia terbangun dan ketika hendak turun dari tempat tidurnya, sebuah tangan memegang kakinya. Ternyata makhluk itu bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Kemudian menariknya hingga masuk ke dalam lemari, mengurungnya di dalam. Dia berusaha untuk memanggil-manggilku, namun katanya aku tetap tidur diam. Kemudian dia melihat aku terbangun dan melihatku keluar kamar. Saat itu Cindy bilang dia baru akan berteriak kepadaku ketika makhluk itu tiba-tiba berada di sampingnya dan menutup mulutnya. Setelah beberapa saat, makhluk itu menarik Cindy ke tempat tidurnya dan meletakkannya di sana. Tubuhnya bagaikan terikat walaupun tidak ada apapun pada tubuhnya. Kemudian dia melihat makhluk itu keluar dan dari pintu kamarnya yang terbuka, Cindy melihat Bobby diseret hingga depan pintu kamar kami oleh makhluk itu. Kemudian tak lama, ia melihat aku masuk ke dalam kamar. Namun bagaimanapun dia mencoba memanggilku, tidak ada suara yang keluar. Sampai akhirnya dia melihat bayangan nenek itu di jendela, baru dia menemukan suaranya dan bisa berteriak kepadaku. Dan dia terbangun lebih dulu dariku, segera setelah nenek itu menyerang makhluk itu dengan melompati ranjangnya. Dan selanjutnya, dia dan teman-teman yang lain melihat aku sedang tertidur, seperti mencoba meronta-ronta. Dan kemudian bajuku yang berwarna putih mulai dibasahi oleh warna merah darah. Beberapa temanku yang perempuan mencoba melihat apakah aku terluka, namun mereka tidak menemukan apapun. Sepertinya warna merah itu muncul begitu saja. Lalu mereka juga menyaksikan kulit perutku menjadi cekung perlahan-lahan, seakan-akan sedang ditekan oleh sesuatu. Kemudian tiba-tiba aku terdiam, dan sedikit demi sedikit noda merah menghilang dari bajuku. Dan kurang lebih 10 menit setelahnya aku terbangun. Setelah aku menceritakan yang terjadi pada mereka, Andi angkat bicara. Katanya tepat jam 3.55, lonceng jam di aula besar berbunyi. Kemudian Geralt mengatakan kalau dia melihat seseorang sedang berdiri di luar jendela dan memandangi mereka. Bobby yang sok berani bermaksud untuk menangkap kemungkinan pencuri itu dan membuka pintu villa kami. Sewaktu Bobby membuka pintu villa, sebuah potongan kain hitam tertiup ke dalam ruangan. Bobby tidak menemukan seorang pun dan menutup pintu kembali. Tapi ketika itu dia berteriak histeris dan mengatakan kalau sesuatu ada yang berdiri di antara jaket-jaket kami yang tergantung di rak. Yang lain menengok ke belakang dan mereka mengatakan tidak teringat apa-apa lagi dan tersadar ketika mendengar suara teriakan Cindy memanggil namaku. Saat itu posisi mereka sudah tertidur di sofa aula lantai dasar villa. Setelah kejadian itu, tidak ada seorang pun dari kami yang berniat melanjutkan semalam lagi di villa ini. Kemudian kami semua buru-buru berkemas dan pulang. Ketika pulang, kami semua mampir dulu untuk makan di sebuah restoran, karena kami merasa sangat lapar sekali. Jelas sih, kami sama sekali belum makan kalau dipikir-pikir dari kemarin sore. Saat kami semua makan, handphone milik Desi berbunyi. Kebetulan juga aku sedang memperhatikan dia. Aku mengamatinya menjawab panggilan telepon itu dengan muka bingung. Kemudian dia berkata pada orang di telepon itu, "Sebentar mas, suaranya kurang kedengeran." Kemudian Desi mengisyaratkan kepada kami semua untuk diam. Dan kemudian dia mengaktifkan speakerphone-nya. "Iya mas, coba diulangi lagi yang tadi ya," ujar Desi pada orang yang menelponnya. Iya mbak, tadi saya nanya Mbak Desi tidak jadi datang ke villa kami karena ada yang ingin menyewanya kalau mbak batal. Desi menjawab. "Kami sudah sempat menginap semalam mas." Orang di seberang telepon diam sebentar dan menjawab. Loh, justru saya kemarin datang ke villa nggak mengecek, tapi ternyata kondisi villa masih terkunci dan listrik juga belum dinyalakan. Kami semua berpandangan. "Mungkin pas malam-malam saat lampu kami matikan mas," Tanya Desi. Nggak ada mobil diparkir juga mbak. Jawab pria itu. Lagian orang villa sebelah mbak juga bilang nggak ada orang sama sekali dari pagi.
Kami semua berpandangan lagi, dan akhirnya Desi berkata, Iya mas, kalau gitu batalkan saja mas, nggak apa-apa. kata Desi lagi sambil menutup pembicaraan. Setelah itu kami semua ramai membicarakan hal ini sepanjang perjalanan, kecuali aku dan Cindy yang hanya berkata sedikit saja. Sosok penuh luka itu terlalu mengerikan untuk disebutkan dan diingat oleh kami. Part 16, 17 Maret 2011. Halo Diary, aku tidak menyangka akan kembali menulis lembaranmu di pagi hari seperti ini lagi. Masalahnya, kejadian ini terjadi jam 3 pagi tadi. Dia kembali lagi. Si wanita berdres putih. Aku terbangun karena suhu membeku di kamarku. Dan tadi sedang tidak turun hujan. Dan cuaca masih belum cukup dingin untuk membuatku tidur dengan mengenakan pakaian tambahan. Namun, ketika aku bangun, aku langsung bisa mencium samar-samar bau bangkai dan bunyi seperti suara menggaruk. Aku segera masih mencoba menghilangkan kantuk dari mataku sebelum mendengar suara. Aku mengarahkan mata pada suara itu. Dan dia kembali. Wanita itu kembali bertengger di atas lemari seperti binatang berkaki 4, menatapku sambil menyeringai. Lalu perlahan-lahan dia merangkak turun dari atas lemari dengan tangan dan kakinya. Aku tidak bisa bergerak. Dia menghilang ke bawah tempat tidurku. Kemudian hening. Entah berapa lama waktu yang telah berlalu, tapi rasanya begitu lama bagiku. Tiba-tiba sebuah tangan memegang pergelangan kakiku. Dalam satu sentakan, tangan itu menarikku turun dari tempat tidur. Dan aku duduk bertatap-tatapan dengan wanita itu sekarang. Wajah wanita itu masih seperti wajah manusia biasa. Namun tetap saja wajah itu kelewat pucat dan kerutan-kerutan seperti kerak bercampur sisik nampak di seluruh permukaan wajahnya. Dia mendekatkan wajahnya pada wajahku. Begitu bunyi yang dikeluarkan dari bibirnya yang menyeringai dengan lebar. Apa aku cantik? Desisnya. Aku sangat kaget mendengar pertanyaan itu. Sungguh pertanyaan yang tidak diduga-duga. Aku tidak menjawabnya. Kemudian dia semakin mendekatkan wajahnya sambil memiringkan kepalanya. Kini seringainya hilang dan berganti dengan tatapan marah. Apa aku cantik? Aku masih tidak menjawabnya. Tepatnya aku tidak bisa mengeluarkan suara apapun saat itu. Dia mencengkeram kuat kedua bahuku dengan tangannya dan kuku-kukunya yang seperti cakar menembus sedikit kulitku, membuatku meringis kesakitan. Dan dia kembali mendekatkan wajahnya. Kini hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Dengan tatapan yang sangat marah, dia kembali bertanya. Apa aku cantik? Teriaknya. Aku merasakan kuku-kukunya menancap semakin dalam pada bahuku. Sekuat tenaga, aku mencoba untuk mengangguk-anggukkan kepalaku. Setelah itu, cengkeramannya mulai melunak dan dia mundur perlahan sambil kembali menyeringai. Aku cantik ya? Seringainya. Kemudian dengan kedua tangannya, dia mencakar sedikit wajahnya sehingga kulit-kulitnya yang retak terkelupas. Perlahan-lahan dia mencakari seluruh wajahnya sampai seluruh kulit yang menutupi wajahnya rontok. Kini kulit wajahnya sudah seluruhnya rontok. Di bawahnya muncul wajah dengan kulit yang hanya bisa aku deskripsikan dengan kulit yang sudah membusuk. Bentolan-bentolan berwarna kuning yang mengeluarkan nanah dan kulit yang sudah menghijau karena busuk. Kalau begini, apa masih cantik? Tanyanya lagi. Aku memalingkan muka darinya. Wajah itu benar-benar menjijikkan. Dia tertawa. Kemudian dengan gerakan cepat, dia merangkak dengan tangan dan kakinya dan melompat keluar jendela sambil terus tertawa dengan tawa khasnya. 17 Maret 2011 malam. Aku sempat mengira kalau dia sudah pergi mencari korban lain setelah mengganggu subuh tadi. Tapi aku salah. Dia kembali lagi setelah jam 6 tadi.
Aku baru saja mandi dan dia menampakkan dirinya di depan kamar mandiku. Hampir saja nyawaku melayang karena terjatuh. Selisih beberapa menit saja, kepalaku akan terantuk sisi bak mandi yang tajam. Kali ini dia tidak repot-repot menyembunyikan wajahnya. Dia tampil dengan wajahnya yang sudah membusuk. Tapi dia hanya menyeringai dan mengikutiku. Wanita itu sama sekali tidak mengatakan apapun. Tepat jam 8 malam, tiba-tiba wanita itu berteriak histeris. Tapi entah mengapa aku merasakan sesuatu ketika aku mendengarnya sedih. Seperti saat putus asa atau semacamnya. Entahlah. Kemudian sekali lagi dia merangkak dengan cepat dan menembus pintu depan kosku. Aku tidak tahu apakah dia akan datang lagi nanti subuh. 18 Maret 2011. Dia sudah menungguku lagi hari ini. Tapi kembali hanya diam saja melihatku dari ruang tengah seperti kemarin. Aku tidak terlalu mengindahkannya. Semoga dia tidak aneh-aneh lagi lah hari ini. Aku segera mengganti bajuku dan berjalan menuju wastafel untuk mencuci mukaku. Dan dia berdiri tepat di belakangku. Aku segera membalikkan badanku hingga bertatap-tatapan dengannya. Benjolan penuh nanah yang berada di wajah wanita itu tampak berkedut-kedut. Namun dia tidak mendekatiku atau apapun, dia hanya melihatku dengan seringainya. Aku menyerah. Aku menyerah untuk mandi hari ini. Biar besok pagi saja, ketika dia tidak ada di sini. Dan seperti biasa, dia menghilang setelah jam 8. Namun hari ini dia tidak berteriak. Hari ini dia tertawa dengan tawanya yang khas itu. Matanya menunjukkan keliaran dan entahlah, kesenangan mungkin. Aku tidak mengerti. 19 Maret 2011. Pagi. Dia muncul dalam mimpiku semalam. Dan jujur saja apa yang dia perlihatkan padaku dalam mimpi itu membuatku tidak bersemangat untuk melakukan apa-apa pagi ini. Badanku sangat lemas rasanya. Dalam mimpiku, dia datang dengan penampilan semasa hidupnya. Wanita itu sangat cantik. Dia bercerita padaku kalau semasa hidupnya sebenarnya dia adalah wanita yang pendiam. Pada hari kematiannya itu adalah pertama kalinya dia menyerah atas ajakan temannya untuk mencoba pergi ke klub. Dengan dress putih pinjaman temannya, dia mengikuti temannya untuk pergi ke klub untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya. Dia memperlihatkan padaku ingatannya. Dia memperlihatkan padaku bagaimana ketika dia menolak godaan seorang lelaki di klub itu, yang pada akhirnya mengakibatkan lelaki itu mencegatnya beramai-ramai dengan teman-temannya. Kemudian dia juga memperlihatkan bagaimana dia diruda paksa beramai-ramai oleh lelaki-lelaki bejat itu. Bagaimana dia dipukuli berulang-ulang oleh para lelaki itu sembari diruda paksa. Dan bagaimana sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya di aspal di tengah malam, dengan badan penuh luka dan baju yang compang-camping. Dan begitu tersadar, dia berada di tengah-tengah jalan sendirian. Bagaimana seorang sosok 3 orang laki-laki, lelaki berbaju putih, lelaki berbaju hitam, dan lelaki berbaju merah datang. Aku tidak mengerti bahasa yang dipergunakan ketiga lelaki itu dan si wanita untuk berkomunikasi. Terasa asing bagiku. Kemudian aku melihat wanita itu lari dari ketiga lelaki itu. Semakin dia lari menjauh dari para lelaki itu, sosok yang semula masih sama seperti sosok masa hidup, cantik dan menggunakan baju dress putih, perlahan-lahan menjadi sosok yang hampir sama saat seperti dia meninggal. Baju-bajunya perlahan mulai compang-camping, luka-luka mulai keluar dari seluruh tubuhnya, luka memar dan luka goresan memenuhi seluruh tubuhnya, darah mengalir deras di kedua kakinya. Sampai akhirnya sesosok bayangan hitam berwujud seperti asap yang sangat pekat muncul dan tiba-tiba menyergap wanita itu. Kemudian bayangan itu menghilang, dan wanita itu juga ikut menghilang. Sosoknya adalah sosok yang sama seperti yang kulihat terakhir dalam bayangan itu, dengan baju compang-camping dan bersimbah darah. Perbedaannya hanya pada kulitnya. Kulit wanita dalam bayangan itu penuh dengan noda dan luka. Itu saja. Namun yang berdiri di depanku adalah sosoknya dengan kulit yang sudah membusuk dan dipenuhi oleh bentolan-bentolan aneh yang penuh dengan nanah. Kamu sudah lihat? Tanyanya. Aku mengangguk perlahan sambil menatapnya. Dia menyeringai. Gak usah kasihan. Ejeknya dengan seringai jahatnya. Itu udah lama banget. Dan aku sudah membalas dendam ke semuanya. Desisnya lagi sebelum dia tertawa keras dengan tawa khasnya.
Kemudian dengan gerakan kilat, dia berpindah hingga jarakku dengannya hanya tinggal kurang lebih sekitar setengah meter. Kamu tahu apa yang aku udah lakukan ke semua lelaki bangsat itu? Bisiknya dengan roman muka yang sangat jahat. Aku menatapnya dengan diam. Sama seperti yang aku udah lakukan ke Brianmu tercinta. Desisnya sebelum kembali tertawa. Semua mati. Cowok brengsek harus mati semuanya. Aku menemukan keberanianku untuk membalas perkataannya. Kamu jahat sekali. Brian tidak bersalah apa-apa. Wanita itu berhenti tertawa. Kemudian mukanya yang menjijikan perlahan-lahan mulai ditumbuhi oleh kulit-kulit bersisik kembali. Dia mendekatiku sambil tersenyum. Kali ini bukan senyum seringai, tapi lebih lembut. Mungkin. Cewek bego. Kamu harusnya berterima kasih padaku. Brian itu cuma nafsu saja sama kamu. Lanjutnya, senyum jahatnya kembali pada wajahnya. Bohong, Kataku. cewek bego. Biar aku kasih tahu kamu ya. Aku ini bisa menampakkan diri dan mengganggu siapapun yang aku mau. Katanya demikian. Tapi biar aku kasih tahu kamu yang menarik. Aku cuma bisa mencelakakan orang-orang yang sama seperti orang yang telah mencelakakan aku. Aku terpana mencerna ucapannya. Jadi, cewek bego, Brianmu tercinta itu cuma tertarik sama badan kamu saja. Dan kamu pikir dia bakalan mau sama cewek gila yang ngaku-ngaku bisa lihat setan? Aku masih tidak mampu menjawab apapun. Seringai jahat itu semakin lebar. Sayangnya, dia belum sempat berbuat seperti laki-laki brengsek itu. Tapi aku tidak bisa mengambil nyawanya sekalian. Katanya dengan senyum lebar. Kamu ini apa sebenarnya? Apa mau mengganggu aku? Aku ini sudah menolong kamu loh. Dan aku ini, entahlah. Kurasa aku bukan arwah penasaran. Aku jauh lebih kuat daripada itu. Tawanya lagi. Pergi. Sudah, tolong jangan ganggu aku. Wanita itu hanya terus tertawa dan aku terbangun dengan penuh keringat dingin.